Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk sekarang hadis yang ke-6 dari Sahih Targhib wa Tarhib. Wa an Mus'ab bin Sa'ad an Abi radhiyallahu anhu annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu wa huwa fil Bukhari wa ghairihi duna dzikril ikhlas. Sa'ad bin Abi Waqqas menyangka bahwa beliau memiliki kelebihan atas orang lain, itu dalam ghanimah, dari para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Artinya bahwa beliau mendapatkan ghanimah lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Kalau Imam Nasa'i dan yang lainnya, dan ia disebutkan juga diriwayatkan oleh Bukhari, namun tanpa penyebutan ikhlas. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, yaitu hurmatul ujub bi kasratil amwal. Haramnya merasa bangga dengan banyaknya harta, dengan kelebihan harta yang dimiliki. Ini sesuatu yang tidak boleh karena ujub dengan harta, bangga dengan banyaknya harta, itu bukan sifat seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu selalu ingat bahwa harta itu milik Allah. Allah yang memberi dia harta, dan harta itu kelak akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, berat. Maka tidak boleh seseorang itu ujub dengan hartanya, dengan kedudukannya. Dan yang paling buruk adalah apa? Kata Ibnu Qayyim, itu ujub dengan amalan soleh. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menganggap bahwa ujub dengan amalan soleh itu jenis ujub yang paling buruk, Pak. Dibandingkan dengan ujub dengan harta, ujub dengan kekayaan, ujub dengan kegantengan misalnya. Faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu bahwa Allah membela umat ini dengan orang-orang lemah, Pak. Maka kita jangan menganggap remeh orang lemah. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang-orang lemah itu. Kewajiban kita adalah justru menolong, Pak. Memperhatikan orang-orang lemah. Kita ditolong oleh Allah jika kita membela orang lemah. Allah akan tolong kita kalau kita menolong orang lemah. Bahkan pahala memperhatikan orang-orang lemah, membantu mereka luar biasa, Pak. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda,
As-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah. Wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur. Orang yang memperhatikan para janda, orang-orang lemah, kata Rasulullah, itu bagaikan pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan bagaikan orang yang berpuasa tanpa berbuka. Dan bagaikan orang yang sholat tak pernah lelah-lelahnya. Masya Allah. Hanya memperhatikan orang-orang lemah, para janda, ya, orang-orang lemah di sekitar kita yang sedang kesusahan. Apalagi itu ikhwan kita, saudara kita seiman, semanhaj. Maka kita jangan cuek bebek ya. Kita perhatikan mereka itu orang-orang yang susah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya dengan harta, bantu mereka dengan harta. Mampunya dengan ilmu, bantu mereka dengan ilmu. Antum misalnya punya ya ilmu tentang berbisnisan, bagaimana marketing yang bagus. Bantu mereka supaya mereka punya usaha, bisa membantu ya usaha mereka yang kecil itu supaya bisa menjadi besar misalnya. Antum bisanya cuma bisa mendoakan, bantu walaupun cuma dengan apa? Mendoakan. Antum bisanya cuma menghibur dan menguatkan kesabarannya, bantu. Kita kaum muslimin ini harus saling seperti satu jasad, Pak. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iral jasad. Yang namanya jasad itu kalau sakit salah satu bagiannya yang lain merasa sakit. Antum kalau lagi jalan terus kesandung batu, Pak. Aduh, sakit. Ya. Bagian tubuh yang lainnya juga merasakan sakit, Pak. Nah, seperti itulah kita sebagai kaum mukminin. Ketika melihat saudaranya susah, kita juga harus merasa susah. Kita juga harus berpikir gimana caranya saya bisa bantu teman saya ini. Iya. Jangan kita menjadi orang yang cuma mikirin bagaimana saya berhasil, bagaimana saya bisa dapat duit banyak, bagaimana saya hidup enak, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan kaum muslimin yang lainnya, saudaraku. Itu bukan sifat seorang muslim. Iya. Maka Rasulullah menegaskan dalam hadis ini, Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda apa? Ibghuni du'afa. Cari aku dengan cara memperhatikan orang-orang lemah. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, kata Rasulullah. Kalian ini ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah dengan orang-orang lemah di antara kalian itu. Nah, saudaraku sekalian, ya, inilah Islam, Pak. Ya, kita ini seorang Muslim harus punya jiwa sosial yang tinggi. Jangan punya sifat individualistik. Ya. Hadis selanjutnya nomor 7. Wa anid Dhahhak bin Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul Ana khairu syarikin. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalusalah. Wa la taqulu hadhihi lillahi walirrahim fa innaha lirrahim. Wa laysa lillahi minha syai'un. Wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'un. Rawahul Bazzar bi isnadin la ba'sa bih wal Baihaqi. Qala al-Hafidz walakin Ad-Dhahhak bin Qais mukhtalafun fi suhbatihi. Dari Ad-Dhahhak bin Qais, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aku sebaik-baik sekutu. Maka siapa yang mempersekutukan bersamaku dengan sekutu yang lain,
maka ia untuk sekutuku bukan untuk aku. Hai manusia, ikhlaskan amal kalian itu. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerima amal kecuali yang benar-benar ikhlas untuk Allah saja. Jangan kamu katakan ini karena Allah dan karena ya Rahim. Karena sesungguhnya ia bukan untuk Allah sama sekali tapi untuk Rahim. Dan jangan kamu mengatakan ini karena Allah dan karena wajah kalian. Maka sesungguhnya itu untuk wajah kalian, bukan untuk Allah sama sekali. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang tidak mengapa, artinya hasan ya hadisnya. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan Pak tercelaknya syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Namun yang dimaksud dalam hadis di sini adalah yaitu menyekutukan Allah dalam keikhlasan amal. Artinya ada orang yang niatnya dua nih Pak. Niatnya karena Allah dan juga niatnya pengen dapat pujian manusia. Niatnya karena Allah dan juga karena selain Allah. Begitu. Maka kalau niatnya dua seperti ini, bagaimana? Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan, kalau kita beramal, niatnya dua, karena Allah dan karena selain Allah, maka dilihat mana yang paling dominan. Dilihat mana yang paling apa? Dominan. Kalau karena Allahnya yang dominan, Pak. Misal karena Allahnya 80%, maka dia dapat pahala. Tapi kalau karena selain Allahnya yang dominan, maka dia dapat dosa. Dan kalau karena Allah dan karena selain Allahnya itu 50-50, ya seimbang. Maka kata beliau, tasaqata, saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, nol. Ya. Maka dari itulah hati-hati saudaraku. Ini penting sekali kita betul-betul mengikhlaskan pahala karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sama sekali kita beramal soleh karena mengharapkan dunia, Pak. Jangan, Pak. Allah mengancam itu dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di hari akhirat nanti, kata Allah, tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amal mereka, sia-sia usaha mereka, selesai. Hanya karena kita mengharapkan apa? Dunia dari amalan soleh, Pak. Hati-hati ini. Allah tidak ridho, Pak. Amalan soleh yang mulia itu diharapkan padanya dunia. Kenapa? Karena dunia di mata Allah itu hina. Dunia itu di mata Allah lebih hina daripada bangkai. Sekarang amalan soleh seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, itu kan mulia banget Pak. Dan balasannya apa? Surga. Sedangkan dunia itu hina di mata Allah. Kemudian kita beramal soleh yang sangat mulia, ternyata niat kita hanya sebatas pengen dapat apa? Bangkai. Aduh. Iya, naib sekali. Mau mobil, sholawatin. Mau rumah megah, sholawatin. Ya Allah, hina sekali sholawat Pak. Hanya kalau ternyata sholawat hanya mengharapkan apa? Mobil, rumah, yang dunia itu semua.
Kita bersalawat tuh mengharapkan yang lebih mulia dari itu gitu loh. Surga ya akhi. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, lebih kekal. Dunia kecil. Cuma masalahnya Pak, orang kalau sudah mengagungkan dunia dan mengharapkan dunia, itu di matanya dunia itu, Masya Allah. Sehingga akhirnya akhirat kecil di mata dia. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akibat dia sangat mengagungkan dunia, itu berpengaruh kepada keikhlasannya, Pak. Dia beramal soleh pun kalau ada keuntungan dunia. Motivasi dia beramal soleh pun juga dunia. Mau sholat tahajud harapannya biar apa? Rezekinya lancar. Mau sholat duha harapan terbesarnya apa? Motivasi terbesarnya biar rezekinya nambah. Masya Allah. Kan dari itu ya akal Islam saudaraku sekalian. Ya. Emang kita nggak boleh ya kalau kita beramal soleh berharap dunia, nggak boleh. Emang kalau kita berdoa boleh nggak meminta dunia, Pak? Kalau berdoa minta dunia boleh nggak, Pak? Boleh. Terus apa dong bedanya dengan yang tadi? Bedanya kalau tadi masalah niat. Kalau ini permintaan kepada Allah. Kalau antum berdoa, ya Allah beri saya ini, silahkan. Tapi antum mau sholat, motivasi terbesarnya biar dapat dunia, tercela. Gak baik saudaraku sekalian, azan ya Allah. Apalagi mengharapkan pujian manusia. Hanya sebatas pengen dilihat orang bahwa dia orang yang bertakwa. Ya. Wah ini bahaya luar biasa saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Dan ini bukan perkara yang mudah saudaraku. Ya. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu ya kita semua ya kalau dipuji itu seneng, Pak. Antum seneng gak dipuji, Pak? Kalau ada orang muji antum, kayaknya Masya Allah, ya. Iya. Nah itulah disinilah sisi beratnya ikhlas itu. Mengharapkan pujian orang itu loh, Pak. Aduh, ngeri. Seakan-akan kita tidak. Kenapa sih ria itu tercelak banget di mata Allah? Bahkan termasuk syirik kecil. Kenapa? Sudah kita jelaskan kemarin. Karena seakan-akan kita tidak merasa cukup dengan pujian dari Allah. Seakan-akan pujian manusia setara dengan pujian Allah. Disitulah letak kesyirikannya. Maka di sini ya akal Islam penting. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskan amal kamu itu. Karena Allah tidak akan menerima dari amal kecuali yang benar-benar ikhlas karena Allah. Allah ya Pak, kalau kita ikhlas 100%, kita akan dapat 2, pahala yang sempurna dan janji di dunia dan akhirat. Saya berikan contoh saja misalnya. Rasul bersabda, "Man sarrahu an yunassa'alahu fi umurihi wa an yuwassa'lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa yang merasa suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Sekarang pertanyaannya, Pak. Kalau antum silaturahim, tapi hanya mengharapkan keridhaan Allah semata dan tidak mengharapkan yang tadi, tidak mengharapkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Antum silaturahimnya karena Allah 100%. Kira-kira 2 ini dikasih nggak sama Allah? Tetap dikasih. Walaupun nggak diniatkan, tetap dikasih karena itu sudah janji Allah masalahnya. Cuma terkadang kita suka suudzon. Saya kalau nggak niatin itu takut Allah nggak menepati janji. La ilaha illallah. Jadi harus diniatin. Ya akhi, nggak perlu diniatin itu. Allah pasti menepati janjinya.
Kewajiban kita ikhlaskan saja karena Allah. Allah pasti akan menepati janjinya dengan memberikan janji-janji tersebut. Jangan khawatir. Nah, saudaraku sekalian, jadi sebetulnya kita tidak butuh ya niat-niat karena dunia dari amalan soleh. Udah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Iya. Nah, kalau ternyata setelah kita ikhlas, beramal solehnya ikhlas, tahu-tahu orang memuji kita, gimana itu? Ya, alhamdulillah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada seseorang beramal soleh dengan ikhlas. Lalu kemudian setelah beramal orang-orang memuji dia, gimana itu hai Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? "Dzaka ajilu busyral mu'min." Itu kabar gembira mukmin yang Allah percepat di dunia tanpa mengurangi di akhirat. Masya Allah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Hadis nomor 8, wa an Abi Umamah qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa dzikra ma'alah. Faqala Rasulullah SAW la syai'a lah. Fa'aadaha thalatha mirar. Wa yaqulu Rasulullah SAW la syai'a lah. Thumma qala inna Allah azza wa jal la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Wabtughiya bihi wajhuh. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin jayyid. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu orang ini berkata, bagaimana pendapatmu hai Rasulullah tentang seseorang yang berperang dengan niat dua? Dia mengharapkan pahala, tapi juga dia mengharapkan sebutan manusia. Nah, gimana tuh hai Rasulullah? Niatnya ada dua, Pak. Pengen dapat pahala dan pengen dapat sebutan manusia. Apa kata Rasulullah? Dia tidak dapat apapun. Dia tidak dapat apa? Apapun. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi perkataan Imam Suyuti ya. Kalau orang karena Allah dan karena selain Allahnya 50-50, seimbang, maka pada waktu apa? Saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat apa? Pahala. Selesai. Iya. Kata Rasulullah, dia tidak dapat apapun. Lalu dia mengulang sampai 3 kali. Maka Rasulullah tetap mengucapkan, dia tidak dapat apa-apa. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, tidak akan menerima dari amal, kecuali yang benar-benar ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata saja. Subhanallah saudaraku. Ya. Ternyata orang yang niatnya dua karena Allah dan karena dunia, kalau ternyata seimbang nih dua niat ini, nggak diterima, nggak dapat apa-apa kata Rasulullah SAW. Rugi nggak Pak kira-kira Pak? Banget. Capek-capek beramal, nggak dapat pahala, gara-gara niat. Makanya di sini penting banget ya, yang namanya meluruskannya itu penting banget. Makanya para ulama selalu menasihati, sebelum kamu beramal, coba introspeksi dulu niatmu, periksa. Niatmu udah ikhlas belum nih? Jangan sampai kita mau sedekah nih, tahu-tahu ada niat-niat pengen disebut dermawan lah dan yang lainnya. Kalau kita belum ikhlas, jangan dulu Pak dilakukan. Luruskan dulu niat kita tuh. Setelah benar lurus, baru kita lakukan. Ketika kita sedang beramal, nah ini Pak, terkadang di awal amal kita ikhlas, di tengah kemasukan. Ya, makanya kata Ibnu Qudamah, ketika kita sedang beramal, muraqabah terus tuh, periksa terus, jangan sampai kemasukan apa? Riya, hati-hati. Iya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Taib hadis nomor 9. Wa an Abi Darda 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha
illa mabtughiya bihi wajhullah. Rahu Tabarani bi isnadin la ba'sa bih. Dari Abu Darda dari Nabi SAW bersabda, dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada padanya, kecuali yang diharapkan padanya wajah Allah saja. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz illa dzikrullah wa ma walah wal alim wal muta'allim. Dunia terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dunia kecuali zikir kepada Allah dan kecuali orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Nah, adapun lafaz ini yang dibawakan di sini adalah lafaznya Imam At-Tabrani. Hadis ini akhi menunjukkan kata Nabi dunia itu terlaknat. Maksudnya terlaknat apa? Artinya kata para ulama yaitu madmum. Tercela. Kenapa kok tercela? Karena seringkali melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Ya. Orang yang selalu mikirin dunia, biasanya sih Pak nggak bisa zikir. Antum aja ya, kalau antum mikirin terus pekerjaan terus, atau antum mikirin bisnis terus, sampai sholat aja nggak khusyuk. Sampai-sampai ya ketika sholat aja kepikiran bisnis, fulus, duit, dunia. Apalagi kalau seorang pemuda sedang jatuh cintrong sama awewe, aduh. Itu zikirnya awewe terus, Pak. Ya, berat, susah itu untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sedang sibuk mencari kedudukan, gimana caranya supaya dapat kedudukan? Susah zikirnya kepada Allah, Pak. Orang yang sedang disibukkan memikirkan dunia, pasti hatinya itu makmur dengan dunia. Dan tidak makmur dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan dunia itu terlaknat. Maksudnya tercela. Akibat kenapa? Karena dunia itu sering membuat kita lalai. Ya. Kebanyakan bersenang-senang dengan dunia, pasti kita akan lebih banyak lalainya. Sahih. Antum melihat orang yang kerjaannya bersenang-senang dengan dunia aja, biasanya ibadahnya melempem. Ya tidak? Naam. Orang yang terbiasa dengan malas-malasan, berpoya-poya dengan dunia, Pak, baca Qur'annya susah. Iya. Hati-hati. Maka dari itulah saudaraku, jangan sampai ya kesibukan dunia kita itu melalaikan dari kehidupan akhirat. Sesibuk apapun kita, jangan sampai melalaikan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sesibuk apapun, antum bekerja di kantor, naam. Kalau antum sedang bekerja di kantor, antum fokus dengan pekerjaan antum, bagus. Tapi ingat, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk diri kita, ada waktu untuk istri kita. Makanya Nabi Salman Al-Farisi pernah ya, suatu ketika mendatangi saudaranya yaitu Abu Dzar. Atau Abu Darda, saya lupa. Ketika sampai di rumahnya, istrinya kelihatan kumuh lah. Kata Salman, kemana suamimu? Kata dia, suamiku nggak butuh dunia. Maksudnya kerjaannya ibadah aja Pak. Sampai istrinya nggak kepikiran udah. Akhirnya Salman minta izin, saya boleh nggak nginep di rumah? 3 hari aja. Akhirnya ya Abu Darda mengizinkan, silahkan. Ketika rupanya Abu Darda itu Pak, atau Abu Dzar, saya lupa namanya antara dua ini ya. Mungkin antum ada yang ingat. Beliau itu kalau sholat tahajud semalam suntuk Pak. Gak bobo. Jadi istrinya gak kebagian tuh. Siangnya puasa Pak. Jadi nggak ada, pokoknya untuk ibadah aja 100%.
Akhirnya Salman nginep. Kemudian ketika Abu Darda mau bangun, ditarik bobo. So. Akhirnya tidur karena menghormati tamu kan. Pas mau bangun lagi sholat, ditarik lagi, tidur. Sampai sepertiga malam terakhir baru Salman Al-Farisi berkata, ayo sekarang kita sholat. Pas mau puasa, jangan puasa, buka. Setelah 3 hari kemudian Salman menasehati, inna li rabbika alaika haqqa, wali nafsika alaika haqqa, wali zawjika alaika haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Tuhanmu punya hak pada dirimu. Dirimu juga punya hak yang harus dipenuhi. Istrimu juga harus punya hak yang harus kamu penuhi. Penuhi setiap haknya masing-masing. Demikian pula kita Pak dalam hidup ini. Kita hidup di dunia ada waktunya cari nafkah, ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk bersama istri dan anak-anak kita, ada waktunya untuk berolahraga. Jangan habis dunia semua. Sampai kapan kita terus akan mikirin dunia? Terus nggak bakal ada habis-habisnya. Ya. Maka ini sebaik-baik manhaj dalam Islam, Pak. Ya, kita melaksanakan semua haknya masing-masing. Dan tentunya ya orang yang paling bahagia, orang yang hatinya selalu senang, lisannya berzikir kepada Allah. Ya. Kita masuk hadis yang ke-10. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Dalam satu ayat yang lain, dengan niat-niat jamak, berbentuk jamak. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia dapat pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya niatnya karena ingin dapat dunia, atau karena ingin menikahi wanita, maka niat hijrahnya sesuai dengan untuk apa dia berhijrah. Ya. Hadis ini hadis yang agung. Itu hadis yang berbicara tentang masalah niat. Dan masalah niat ini luar biasa, Pak. Harus kita betul-betul pahami, Pak. Nabi mengatakan innamal a'malu, sesungguhnya amal yang dimaksud di sini kata Ibnu Hajar yaitu perbuatan lisan dan anggota badan. Adapun perbuatan hati maka tidak butuh niat. Perbuatan hati tidak butuh apa? Niat. Kenapa? Karena niat itu sendiri sudah perbuatan hati. Maka perbuatan hati nggak butuh perbuatan hati yang lain. Maka ketika contoh perbuatan hati apa Pak? Contohnya Pak? Membenci. Membenci perbuatan hati nggak? Iya. Nggak perlu niat. Saya niat mau membenci si fulan misalnya nggak perlu. Mencintai perbuatan hati nggak? Perbuatan hati. Gak perlu saya berniat mau mencintai si fulan, gak perlu. Yang butuh niat itu ucapan lisan dan amalan anggota badan. Innamal a'malu binniyat. Kata-kata ba di sini fungsinya untuk apa? Kata para ulama, ba di sini lil musahabah, yaitu menyertai. Artinya hendaknya setiap amal itu harus disertai dengan apa?
niat. Ya. Sehingga kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti itu menunjukkan bahwa niat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Tidak boleh terputus. Kalau antum sholat, dari awal sholat sampai akhir sholat, niat harus terus ada. Tidak boleh diputus di tengah-tengah, Pak. Maka kalau diputus di tengah-tengah bisa batal. Contoh misalnya, kalau antum ya tidur jam 11 siang. Tidur jam 11 siang. Niatnya tidur siang. Bablas baru bangun jam 4. Akhirnya bangun langsung sholat asar. Pas di tengah sholat, baru ingat belum sholat zuhur. Akhirnya di tengah sholat antum langsung pindah niat. Langsung pindah apa? Niat jadi sholat zuhur. Berarti niat sholat asarnya putus nggak Pak? Putus. Maka kata para ulama, nggak sah. Iya, nggak sah. Innamal a'malu bin niyah. Apa itu niat? Niat, akhul Islam adalah, kata Imam Al-Baydawi, imbi'athul qalbin nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi manfaatin au daf'i madharratin. Niat adalah sesuatu yang muncul dari hati berupa keinginan kepada apa yang sesuai dengan tujuannya. Berupa apa? Berupa mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Maka setiap yang muncul dari hati berupa keinginan itu disebut dengan niat. Iya. Antum mau makan sebelumnya ada niat nggak Pak? Pasti. Antum mau minum sebelumnya ada niat nggak Pak? Pasti. Antum mau mandi sebelumnya ada niat nggak Pak? Pasti. Karena perbuatan manusia Pak tidak mungkin lepas dari niat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah kita diberikan beban untuk melakukan sebuah perbuatan tanpa niat, pasti itu pembebanan yang sangat berat bahkan mustahil. Coba, bisa nggak antum minum? Ayo kamu minum gelas ini ya, air ini tanpa niat. Bisa? Ada yang bisa? Saya kasih hadiah Pak. Ada yang bisa nggak makan minum air di gelas ini tanpa niat? Ada? Nggak ada, susah. Kecuali kalau antum ngelindur. Lagi tidur, tiba-tiba sholat, tidur lagi. Ditanya sama temannya, kamu tadi sholat apa? Enggak, saya nggak sholat. Nah itu namanya di luar kemampuan. Itu nggak mungkin niat, ya Pak. Nggak mungkin ada orang berkata, tadi saya minum tanpa niat loh Mas. Loh, gimana caranya? Itu tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya terbuka sendiri. Saya padahal nggak mau. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Semua perbuatan manusia nggak lepas dari niat. Bahkan terkadang teman kita aja tahu niat kita, Pak. Antum ambil anduk, ambil sabun, teman antum bilang, mau mandi ya? Tahu aja niat gue. Iya. Iya, dengan adanya koordinasi, terkadang kita tahu niat dia. Masa kita nggak tahu niat diri sendiri? Nggak mungkin. Makanya niat itu sudah otomatis, tidak perlu diucapkan. Makanya seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Dan tidak usah diucapkan, capek apa capek, ngapain? Usolli fardul maghribi salasa raka'atin ya adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya.
Masya Allah. Kenapa harus dia ucapkan? Ya, biar mantep lah. Ya. Kita katakan, akhi, kita ibadah itu jangan mantep-mantepan. Tapi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak contohnya dari Rasulullah melafazkan niat? Nggak ada. Saya pernah ketemu seorang bapak yang sudah tua, Pak. Dia bilang, Pak, saya nggak berani sholat tawaf, Ustaz. Kenapa, Pak? Belum apal niatnya. Masya Allah. Gara-gara belum apal niatnya jadi nggak berani sholat. Kita katakan, ya akhi, Pak, agama kita mudah. Cukup Bapak niatkan di hati, sholat mau sholat tawaf, selesai. Ya. Bahkan ada sebagian orang, Pak, bikin lagi aturan. Ketika takbiratul ihram, harus disertai niat lagi. Jadi ketika Allah, hati kita mengucap apa? Usolli fardu. Akhirnya kita lihat ada orang susah, Pak. Allah. Jadi. Allah. Gak jadi. Anehnya pas imamnya ruku langsung jadi, Pak. Allahu Akbar. Aneh. Ini jadi susah kita ibadah itu. Padahal kalau kita melihat hadis gampang, Rasulullah cuma ya takbir Allahu Akbar, selesai. Bahkan ketika Nabi SAW melihat orang Arab Baduy yang gak becus sholatnya, Pak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sedang duduk di masjid dengan beberapa sahabatnya, datanglah masuk orang Arab, kemudian sholat dengan cepatnya, Pak. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam. Maka Rasulullah menjawab salamnya, waalaikumsalam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ayo kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi, Pak, dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah apa? Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya, datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Gara-gara dia terlalu cepat, nggak tumak ninah. Kayak di zaman sekarang, Pak, sholat taraweh tercepat di dunia. Iya. Dan anehnya ketika ditanya, kan kita disuruh berlomba-lomba. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba lah. Kan yang namanya berlomba kan harus cepet-cepetan katanya. Ya Rabbi, mana ada penafsiran seperti itu. Ya. Akhirnya kemudian si orang Arab Baduy ini berkata, ya Rasulullah, la uhsin illa hadha fa'allimni. Aku tidak tahu kecuali begini. Tolong dong ajarkan aku, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fatawadda, thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. Thumma qra' ya ma tayassara minal Qur'an. Kalau kamu mau sholat, berwudulah yang benar. Kemudian menghadaplah kiblat lalu takbirlah. Lihat, Nabi tidak mengatakan ucapkan nih. Enggak. Nabi mengatakan kemudian menghadap kiblat, takbirlah. Kalaulah mengucapkan niat itu sunnah, tentu Nabi akan ajarkan. Tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tentu para sahabatnya pun akan mengamalkan dan mengajarkan kepada para tabi'in. Makanya akal Islam, ya, niat sekali lagi tempatnya di mana? Di hati. Ya, bukan di lisan sama sekali. Kemudian apa fungsi niat, Pak? Kata para ulama, niat ada dua fungsi. Fungsi yang pertama, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Contoh misalnya, untuk membedakan mandi junub dengan mandi biasa, pakai apa? Niat. Ya. Fungsi yang kedua, membedakan ibadah satu sama lainnya. Untuk membedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Misalnya sholat wajib dengan sholat sunnah. Membedakan sholat sunnah satu sama lainnya juga dengan niat. Nah, ini fungsi niat, Pak. Kemudian Rasulullah di sini membagi niat menjadi dua.
Niat yang pertama yang disebut dengan niat amal. Niat yang pertama disebut dengan niat amal. Dan niat yang kedua yaitu niatul idhofah lillah. Itu niat karena Allah. Ya. Orang yang kehilangan niat amal berakibat apa? Amalnya tidak diterima. Orang yang kehilangan niat karena Allah, akibatnya apa, Pak? Ya, dapat dosa, bukan dapat apa? Dapat pahala. Makanya penting itu. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa syarat sah niat ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Syarat sah niat ada 4 syarat yang disepakati oleh seluruh ulama. Yang pertama apa? Ya, Islam. Yang pertama apa? Islam. Karena niat ibadah orang kafir nggak diterima sama Allah. Yang kedua, syarat sah niat yaitu mumayyiz. Apa itu? Mumayyiz apa? Kapan seorang disebut mumayyiz? Yaitu apabila telah sampai umur 7 tahun. Di mana si anak sudah bisa membedakan. Berdasarkan hadis, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun. Berarti umur sudah 7 tahun niat sholatnya sudah sah. Berarti kurang dari itu niat sah, niat ibadahnya belum sah. Iya. Belum sah. Nah, kalau misalnya ada anak kecil, Pak, umur 2 tahun ikut sholat gimana? Pahalanya buat orang tuanya. Sebagian disebutkan dalam hadis. Ada seorang wanita mengangkat anaknya yang masih kecil dan berkata, "Ya Rasulullah, alihada hajj." Apakah untuk anak kecil seperti ini ada hajinya? Kata Rasulullah, "Na'am walaki ajar." Iya, dan pahalanya buat kamu. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, itu syarat sah niat. Apa itu? Yaitu al-ilmu bil manwi. Berilmu tentang hukum amalan yang diniatkan. Apakah ini wajib ataukah ini hukumnya sunnah. Jangan sampai ya amalan wajib diniatkan dengan niat sunnah. Nggak sah. Atau amalan sunnah diniatkan dengan niat yang wajib. Jangan sampai salah. Maka harus kita pelajari dulu hukumnya apa. Wajib atau sunnah. Syarat yang terakhir, adamul munafah bainan niyah wal manwi. Tidak ada pertentangan saling meniadakan antara niat dan yang diniatkan. Contoh, orang yang murtad. Orang yang murtad otomatis meniadakan niatnya. Ya. Baik, sepertinya sudah masuk Isya ya. Silakan adzan terlebih dahulu. Setelah adzan kita buka tanya jawab. Baru setelah itu sholat Isya. Nah.
Mohon dijelaskan hukum membacakan hadis selepas salam setelah selesai sholat fardu sebelum berzikir. Iya. Pertama, Pak, membacakan hadis itu termasuk menyampaikan ilmu. Namun tentunya bukan sebatas menyampaikan hadis. Iya. Akan tetapi hendaklah yang menyampaikan hadis pertama orang yang memang sudah bisa memastikan hadis ini sahih. Jangan sampai yang disampaikan hadis yang palsu atau sangat dhaif misalnya, atau hadis dhaif. Yang kedua, harus sedikit dibawakan penjelasan dari para ulama tentang maksud hadis tersebut supaya tidak salah dalam memahami hadis. Iya. Nah, di sini memang ya kalau kita melihat perkataan para ulama, mana yang lebih dahulukan menyampaikan ilmu atau zikir setelah sholat? Para ulama mengatakan menyampaikan ilmu lebih didahulukan. Kenapa? Karena pahalanya ya dan manfaatnya jauh lebih besar. Imam Malik ya rahimahullah kebiasaannya beliau begitu, setelah selesai sholat langsung buka majelis ta'lim dan tidak zikir dulu. Kata Imam Malik, karena menyampaikan hadis, mempelajari ilmu itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau gabungkan zikir dulu baru kemudian menyampaikan ilmu, bagus, nggak masalah, ya. Tapi kalau kita lebih mendahulukan menyampaikan ilmu dulu, ya, dan meninggalkan zikir, itu dilakukan oleh para ulama salaf memang, ya. Allahu a'lam. Cuma yang menjadi masalah, Pak, yang bacain hadis terkadang nggak paham maksud hadis apa, dan nggak tahu juga hadisnya sahih apa enggak, ya. Bolehkah ketika kita sedekah, kita berdoa begini, ya Allah, semoga engkau lipatkan baik di akhirat maupun di dunia. Mohon penjelasannya. Ya, sebatas berdoa nggak apa-apa, silahkan saja. Cuman jangan dirutinkan doa seperti ini seakan-akan sunnah gitu loh. Yang harus antum yakini, Pak, tanpa antum berdoa gitu aja, sudah pasti dilipatkan, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang bersedekah itu apa? Dilipat gandakan pahalanya, diganti di dunia. Itu sudah janji Allah. Tanpa antum minta pun juga Allah kasih kok. Ya. Makanya kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau sedekah sambil berdoa, mudah-mudahan dilipat gandakan. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah, ngapain lagi gitu loh. Udah pasti, kalaupun kita nggak minta pun pasti dikasih. Iya. Jadi sebetulnya nggak butuh, Pak, berdoa dengan seperti itu. Karena sebetulnya itu sudah apa? Sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh ketika kita sedang sholat sunnah sendirian kemudian ada yang menepuk pundak dan mengikuti sholat kita yang ternyata selepas sholat orang tersebut sholat wajib? Ini berhubungan dengan masalah perbedaan niat antara makmum dengan imam. Khilaf para ulama tentang masalah ini. Sebagian mengatakan tidak boleh berbeda. Namun yang sahih, yang rajih, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, boleh dan sah. Ya, kalau makmumnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Ini ditunjukkan oleh hadis Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal berkata bahwa beliau sholat isya bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau pulang ke kaumnya, maka kaumnya meminta Mu'adz jadi imam, untuk menjadi imam sholat. Padahal Mu'adz sudah sholat isya.
Kemudian mu'adz pun mengimami mereka dengan niat sunnah. Dan kaumnya sholat isya dengan niat wajib. Iya. Adapun kalau imamnya niatnya wajib, makmumnya niatnya sunnah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah ketika telah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang yang belum sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau sedekah buat ini? Beberapa sahabat jadi makmumnya dia. Ya, berarti apa? Para sahabat itu niatnya apa, Pak? Sunnah. Si imam ini niatnya apa? Wajib. Beda niat nggak? Beda. Berarti sah, nggak masalah. Ya. Tolong jelaskan lebih dalam lagi tentang syarat sah niat yang keempat itu. Iya, adabul munafah bainan niyah wal manwi. Jadi, karena kan yang meniadakan niat itu apa diantaranya, Pak? Kehilangan keislaman. Karena kan syarat sahnya adalah Islam. Nah, kalau dia ada orang misalnya niat sholat, setelah niat sholat, tahu-tahu murtad. Berarti dia sudah meniadakan apa? Niatnya itu sendiri sehingga tidak sah. Ya. Seperti halnya juga wanita haid. Wanita haid, ya, tidak sah sholatnya kan? Kalau dia berniat sholat, tidak sah juga. Ya. Dan itu insya Allah masih syarat sah niat ada beberapa yang belum saya sebutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang, Mbak. Jika saya tidak sengaja ngegibah teman, nggak sengaja, masa sih nggak sengaja, Pak? Artinya lisan antum tiba-tiba ngomong gitu, tanpa niat. Ya. Dan saya sadar atas kesalahan saya, apakah cukup dengan istighfar dan minta ampun, atau minta maaf kepada orang yang saya gibahi? Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, kalau gibah kita sampai kepada orangnya, wajib minta maaf. Tapi kalau gibah kita nggak sampai, cukup istighfar minta ampun kepada Allah saja. Karena dia khawatirkan kalau kita ceritain, kita gibah dia, malah berantem, Pak. Ya. Menjual aksesoris manikin perawatan luka. Ini perawatan lukanya kok pakai kayak gini ya? Kayak topeng-topeng, tangan-tanganan, kaki-kakian. Kalau memang pertama, Pak, kalau cuma tangan doang, kaki doang nggak masalah. Ya. Atau kedok wajah kalau memang ternyata itu dan yang lainnya kan sangat dibutuhkan secara kedokteran bahwa ini sangat bermanfaat sekali, ya silakan saja. Iya. Tapi kalau masih ada alternatif lain selain wajah, kalau bisa sih dihindarkan aja. Yang untuk gambar wajah itu. Tapi ya, kalau itu sangat dibutuhkan boleh, nggak masalah. Wallahu a'lam. Tapi sepertinya sudah tidak ada bertanya lagi. Kita tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.